يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Syukur kehadirat ilahi Rabbi, di hari yang penuh barakah ini kembali saya menampilkan serial para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara sahabat-sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sabdanya, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku itu adalah bagaikan bintang. Siapa saja kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Addu alaihim bil nawajir. Bagi kalian, atas kalian, melakukan sunnahku dan mengikuti sunnah-sunnah para sahabatku yang 4. Berpeganglah kepada sunnah mereka yang kuat. Hadis-hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan sesungguhnya di antara para sahabat-sahabat itu banyak dari mereka yang merupakan sebagai tempat orang mengambil keteladanan. Pada hari ini saya akan menceritakan keteladanan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Muawiyah bin Muawiyah. Sahabat ini tidak terkenal. Sahabat ini tidak banyak ditulis ataupun dikenal layaknya sahabat-sahabat yang lain. Tapi Muawiyah bin Muawiyah, dalam dirinya ada keteladanan lantaran karena dia memiliki cinta yang teramat tinggi. Kecintaan Muawiyah bin Muawiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu sangat bernilai, yang akhirnya kecintaan itu dibalas oleh Allah dengan cinta yang begitu lebih banyak. Lahu hubbun ghali walillahi hubbun ghali alaihi. Dia memiliki kecintaan kepada Allah, maka kemudian Allah mencintainya. Kisah pada perang Tabuk, di saat Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya menjelang keberangkatan menuju Tabuk dan dalam perang Tabuk, semuanya telah bersiap diri, termasuk sahabat Rasulullah yang bernama Muawiyah bin Muawiyah. Namun menjelang keberangkatannya Muawiyah izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asabani humma syadid. Wahai Rasulullah, aku saat ini secara tiba-tiba terjangkiti demam yang begitu sangat tinggi. Akhirnya Rasulullah mempersilahkan Muawiyah untuk beristirahat. Dan Rasulullah berangkat dengan pasukannya menuju Tabuk. Dengan izin Allah, kemenangan itu diraih oleh Rasulullah dan pasukannya. Kembalilah Rasulullah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di saat kembalinya Rasulullah menginap dalam sebuah tempat lantaran perjalanan Tabuk ke kota Madinah begitu sangat jauh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, diriwayatkan ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan Tabuk, datang Jibril
menyamperi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril menuju tempatnya baginda Rasulullah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, mali ara as-sama'u laha nur, laha dhiya, laha syu'a. Mali ara tala'at asy-syamsu fi hadzal yawm nur wa dhiya wa syu'a lam araha tala'at min qabl." Ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, kenapa hari ini langit begitu sangat terang? Kilatan cahaya matahari yang menampilkan percikan-percikan cahaya yang begitu sangat terang. Padahal saya tidak melihat cahaya matahari seterang hari ini." Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, mata sahibuka Muawiyah bil Madinatil yawm." Wahai Muhammad, terangnya matahari pada hari ini yang tidak secercah hari kemarin menandakan wafatnya sahabatmu Muawiyah bin Muawiyah di kota Madinah pada hari. Bukan kempalang kaget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Afala tuhibbu an aqbida lakal arda fatasalli alai?" Tawaran datang dari malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, maukah aku lipat gunung ini, aku lipat bumi ini, dan aku angkat engkau hanya untuk sekedar menyolatkan Muawiyah bin Muawiyah?" Rasulullah pun menjawab, "Na'am." Maka malaikat pun Jibril dengan permintaan Rasulullah mengepakkan sayapnya. Seluruh tumbuhan dan pepohonan dilompati oleh malaikat Jibril dengan sayapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya salat. Tanpa sepengetahuannya, malaikat Jibril pun memberitahukan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini terangnya matahari tak lain dan tak bukan lantaran ada 140.000 malaikat yang telah meminta izin kepada Allah turun dari langit hanya untuk menyolatkan Muawiyah bin Muawiyah. Mereka sholat di belakang engkau, wahai Rasulullah." Rasulullah bukan kepalang kaget. Keinginannya yang ingin menyolati Muawiyah bin Muawiyah di kota Madinah di saat peperangan Tabuk telah usai dan dalam perjalanan pulang ke kota Madinah, tak lain dan tak bukan diikuti dua saf para malaikat yang masing-masing safnya berjumlah 70.000 malaikat. Salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah sahabatnya Muawiyah bin Muawiyah yang wafat pasca sakit demamnya. Setelah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Wahai Jibril, lima lahu biman bihadhil manzilah?" Wahai Jibril, gerangan apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Muawiyah hingga jenazahnya pun disolati oleh 140.000 malaikat? Jibril lantas menjawab, "Wahai Muhammad, sungguh Muawiyah sangat mencintai Allah dengan cinta yang sangat tinggi. Kecintaan Muawiyah bin Muawiyah kepada Allah dia wujudkan dalam bentuk membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Di setiap dia jalan, di setiap dia berhenti, di setiap dia duduk, dan di setiap dia tertidur. Surat Al-Ikhlas itu dia bacakan terus tanpa henti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad,
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kecintaan ini yang akhirnya meninggikan derajat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muawiyah bin Muawiyah. Kecintaan yang nampaknya diwujudkan dalam bentuk lafaz-lafaz Allah itu dikumandangkan melalui bibir dan lisannya tanpa henti, sehingga lisannya terus membasah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Adakah di antara kita ingin meniru langkah dan pekerjaan amalnya sahabat Muawiyah bin Muawiyah? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Atas kalian, ikutilah sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabat-sahabat aku semuanya. Sahabat yang kita ketahui, al-khulafa ar-rasyidin al-arba'ah, 4 sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Ini yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan waktu untuk mengamalkan layaknya yang diamali oleh sahabat Muawiyah bin Muawiyah, melafazkan surat Al-Ikhlas dalam keseharian kita. Cintailah Allah, niscaya Allah akan mencintai kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.